Gue Jojo, teman-teman gue suka main di kos. Masalah klasik, ibu kos gue, jangan berisik. Mending gue pindah kosan. Jadi inget kata temen gue, Jo, daripada bayar kos, mending beli rumah. Ide bagus. Dengan Mandiri KPR Milenial, limit kredit lebih besar, cicilan lebih ringan, tanpa DP, dan banyak benefit plus lainnya. Beli rumah impian jadi gampang, ngumpul jadi lebih asik. Di rumah sendiri. Gue Jojo, gue muda, beli rumah. Saatnya muda beli rumah, saatnya Mandiri. Saatnya Mandiri. What value do we pass on to the future? What kind of creation shapes an era? For more than half a century, Tokyo Land Corporation has helped build Japan. We continue to create new value in Shibuya and many other cities. We fuse people, culture, and design to create brighter communities. Sophisticated quality, stirring the emotions of hard-working people. Long-lasting comfort and safety. Years of trust and achievements built up across Japan, creating new value for people, cities, in the future. This is who we are. This is Tokyo Land Corporation. Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang di webinar pada hari ini yang mengambil tema mengenai webinar Jepang, We Bring Japan to Your Neighborhood. Webinar hari ini dengan bangga bisa diselenggarakan dengan kerjasama antara PT Tokyo Land Indonesia dengan Bank Mandiri. Nah, sebelumnya saya menyapa dulu para peserta yang sudah hadir pada webinar Zoom pada hari ini. Selamat datang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Dan seluruh nasabah Bank Mandiri. Senang sekali saya Afif sebagai host Bapak Ibu yang akan membantu jalannya acara webinar hingga 1 jam ke depan ya Bapak Ibu ya. Nah, pada hari ini saya tidak sendirian, namun saya ditemani oleh 3 orang narasumber yang sangat ahli di bidangnya masing-masing. Nah, yang pertama ini saya ingin menyapa dulu, di sini telah hadir Mbak Karisa. Beliau adalah Business Strategy Team PT Tokyo Land Indonesia. Selamat siang Mbak Karisa. Selamat siang, Afif. Selamat siang. Apa kabar Mbak? Sehat Mbak? Sehat. Gimana kabarnya? Masih sehat kan? Sehat. Tetap semangat ya Mbak? Iya. Oke, kemudian yang kedua saya ingin menyapa Bapak Mustafa Ainal Ahyar. Beliau merupakan Sales Strategy Division Head PT Tokyo Land Indonesia dan perwakilan dari Tokyo Land Corporation Jepang. Konnichiwa Pak Ahyar.
Uh, Konnichiwa Pak. Pak kayaknya agak ke-mute ya Pak, masih Bapak ke-mute. Oh, maaf, saya suaranya tadi saya masih mute. Ya, konnichiwa Pak Afif. Nihongo dekimasu kah? Bisa ya? Bisa bahasa Jepang ya? Saya cuma konnichiwa doang Pak, yang taunya yang lain nggak tahu. Oke. Selamat siang Pak Afif, selamat siang Mbak Karissa. Mudah-mudahan sehat semuanya ya Pak Afif, Mbak Karissa. Nah kebetulan kita hari ini kita dari para peserta webinar sekalian, kita dari tim Tokyo Land Indonesia. Tentunya hari ini seperti yang Pak Afif bilang tadi, berkat kerjasama antara PT Tokyo Land Indonesia dengan Bank Mandiri. Untuk itu saya ingin memperkenalkan juga pada kesempatan kali ini dari Bank Mandiri, Vice President Bu Ayu Pertiwi. Selamat siang Bu. Halo, siang Mas Ahyar, Mas Afif, siang, dan Mbak Bu. Karissa. Selamat siang Bu Ayu. Semangat terus ya. Semangat Bu. Semangat. Oke, semoga Bu Ayu sehat bugar ya Bu, biar segala sesuatunya bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin, mudah-mudahan juga semua peserta webinar kita pada siang hari ini juga diberikan kesehatan selalu ya. Amin. Oke, baik, senang sekali semua narasumber saya hari ini bisa hadir. Nah, semoga Bapak Ibu peserta webinar semangatnya terus on hingga akhir webinar pada siang hari ini. Nah, sebelum kita masuk sesi pertama, saya ingin memberitahu bahwa selama ketiga narasumber kita menyampaikan materi, apabila ada hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan perihal materi yang sedang disampaikan, Bapak Ibu bisa langsung nanya di kolom Q&A Zoom ini. Dan nanti pada akhir acara, saya akan memilih 2 penanya terbaik yang nantinya akan mendapatkan hadiah langsung berupa e-money senilai Rp220.000 persembahan dari Bank Mandiri. Ya, betul sekali Mas Afif. Nah, kelihatan ya. Jadi untuk dua peserta yang menyampaikan pertanyaan pada webinar kita hari ini akan mendapatkan souvenir dari Bank Mandiri berupa e-money senilai Rp220.000. Karena kan Bank Mandiri kemarin memperingati hari ulang tahun yang ke-22, jadi untuk 2 penanya terbaik akan mendapatkan e-money limited edition nih, mudah beli rumah. Wah, ini limited edition, ya. Udah isi saldo ya Bu ya, lumayan nih Bu untuk Sudah. bayar e-tol, bayar Indomaret ini lumayan banget ya Bu ya. Sangat bermanfaat ya. Terima kasih Bu Ayu atas support yang luar biasa pada hari ini. Ya. Nah, materi pertama ini akan dibawakan oleh Bapak Ahyar. Beliau akan mengajak Bapak Ibu semuanya peserta webinar pada hari ini untuk kita explore negara Jepang, negara Sakura, tempat-tempat yang oke untuk dikunjungi nantinya setelah pandemi ini selesai. Nah, untuk itu saya mempersilakan Pak Ahyar untuk menyampaikan materi. Silakan Pak Afif. Ya, bisa ditolong share screen ya. Kita bisa lihat screen sama-sama. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian saat ini sedang PSBB ya, sedang ada di rumah, jadi tidak banyak keluar. Saya hari ini akan mengeksplor Jepang. Saya akan membawa Bapak Ibu sekalian untuk jalan-jalan ke Jepang. Jadi once ketika mungkin sudah pandemi ini sudah selesai ya, Bapak Ibu bisa jalan-jalan ke Jepang. Ini bisa menjadi bahan referensi untuk jalan-jalan ke depan ke Jepang ya. Baik, next Mas Afif. Mungkin saya ingin mereview apa yang akan kita akan bahas pada hari ini. Yang pertama kita tentunya akan mengeksplor Jepang dan izinkan kami untuk memperkenalkan perusahaan kami Tokyo Land Corporation yang merupakan induk dari perusahaan kami yang ada di Indonesia, Tokyo Land Indonesia. Dan juga tentunya kami akan memperkenalkan produk kami yang ada di Indonesia dan yang pasti kami di akhir acara akan memberikan penawaran yang menarik, special promotion dari kami. Dan juga nanti akan disampaikan KPR dari Bank Mandiri oleh Ibu Ayu langsung. Seperti itu. Nah, tadi sudah disebutkan ya, jadi siapa yang mempunyai pertanyaan silahkan disampaikan ke kolom Q&A-nya masing-masing. Seperti itu. Baik, saya langsung masuk ke materi yang pertama. Ya, mungkin tentang Jepang itu saya mungkin tidak perlu bicara lebih jauh. Artinya Bapak Ibu sudah pernah ke sana. Kalau Mas Afif, Mbak Karissa, Bu Ayu udah ke sana ya? Sudah Pak, sudah pernah. Sudah pernah ya? Ya. Mbak Karissa kemana dulu Mbak?
Saya ke kotanya yang mainstream, Pak. Paling cuma ke Tokyo doang, Pak. Ke Tokyo aja. Pak Afif juga ya, sama. Ya, baik. Jepang itu mempunyai bisa kita katakan world class ekonomi ya. Ekonominya sudah sangat-sangat mapan, penopang ekonominya sangat-sangat kuat. Jadi sudah tidak heran lagi bahwa Jepang menjadi negara yang sangat maju seperti itu. Next. Itu mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya di slide berikutnya. Di slide ini ada kereta bawah tanah, ada Shinkansen kereta cepat dan sebagainya. Memang Jepang ini negara yang aman untuk dihuni dan juga memang orang ingin untuk tinggal di sana gitu, untuk tinggal di Jepang dan memang menjadi salah satu tujuan wisata mancanegara yang sangat-sangat terkenal seperti itu. Jadi kalau ada kereta ini biasanya itu Bapak Ibu tahu ya, udah tahu. Jadi itu sangat-sangat tepat waktunya, sangat-sangat tepat waktu. Bahkan mereka keeping waktunya dengan levelnya udah bukan menit lagi, udah detik gitu ya. Jadi once itu udah 1 detik itu dia udah sampai gitu ke stasiun seperti itu. Ya, tentunya apa sih yang bisa kita dapatkan dari Jepang? Menurut saya ada 3 hal yang bisa kita dapatkan dari Jepang. Yang pertama, Jepang itu adalah negara yang sangat menjaga waktu. Dia sangat mempunyai punctuality ya. Jadi on time apapun, mau itu meeting, mau itu transportasi ya. Dalam transportasi juga kita bisa melihat betapa punctual atau on time-nya orang Jepang gitu. Yang kedua itu adalah craftsmanship. Ya, craftsmanship. Mereka sangat-sangat menghargai budaya mereka, craftsmanship mereka, menjunjung tinggi namanya kualitas. Jadi high quality baik dari produk maupun lainnya. Juga mereka sangat menghargai Bushido ya. Jadi mereka sangat-sangat menghargai, mempunyai culture-nya yang sangat-sangat unik di mana mereka mempunyai loyalitas yang sangat tinggi gitu. Jadi ketika bisa terlihat dari cara kerjanya orang Jepang yang begitu serius gitu ya, yang kinerjanya memang sangat-sangat bagus, yang terkenal di dunia. Yang ketiga adalah mereka itu visioner. Visioner dalam arti mungkin kalau kita bandingkan dengan Indonesia, misalkan kalau di Indonesia mungkin baru sekarang ada MRT, LRT. Tapi kalau di Jepang perencanaannya sudah lama, sudah tahun mungkin tahun 50-an, tahun 60-an sudah dibangun rencananya, sehingga sekarang mereka sedang menikmati apa yang mereka telah rencanakan gitu. Jadi Bapak Ibu kalau ke Jepang ya, Mas Afif juga ya, biasanya ini ya transportasinya itu sangat-sangat bukan crowded, sangat-sangat terintegrasi gitu ya, kemana-mana bisa naik kereta, jalan kaki dan sebagainya. Itu merupakan bukti bahwa mereka visioner, tidak hanya melihat apa yang terjadi saat ini, tapi juga untuk kedepannya, 20 tahun, 30 tahun, dan sebagainya. Mungkin itu sekilas tentang Jepang. Nah, pada kesempatan kali ini yang saya sebutkan tadi, saya akan ajak Bapak Ibu jalan-jalan lebih lanjut ya. Dalam hal ini saya ingin memperkenalkan 2 hal. Mungkin bisa next slide, Mas Afif. Yang pertama itu saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat tourism seasonal. Jadi yang ada di yang seperti yang kita tahu Jepang itu mempunyai 4 musim. Ada musim apa aja, Mas Afif? Bentar Pak. Musim semi, musim panas, musim dingin. Ini kayak Soldier ya Pak ya? Iya, ada 4 itu ya. Betul. Tinggal dipilih nanti ya musim apa yang sesuai. Betul Ibu. Makanya nanti ini saya ingin menyampaikan untuk dari musim 4 musim tersebut tempat mana yang akan enak dikunjungi. Dan yang kedua mungkin saya akan memperkenalkan wisata Jepang yang tidak biasa gitu. Mungkin tadi kalau Mbak Karissa itu pernah ke Tokyo gitu ya, ke Osaka yang mungkin yang dianggap mainstream gitu ya. Saya akan ngajak Bapak Ibu sekalian untuk memperkenalkan sisi lain dari Jepang seperti itu. Baik, yang pertama tentang musim semi. Musim semi itu Bu Ayu ya, ini sangat identik dengan bunga sakura musim semi. Itu biasanya dari bulan Maret sampai bulan Mei. Ini yang paling favorit ya? Betul Bu. Dari 4 musim tadi. Dari 4 musim tadi. Jadi memang karena para turis memang mengincar keindahan sakuranya seperti itu ya. Jadi
pada saat-saat musim semi ini bisa jadi bukan lagi tiketnya mahal, bahkan nggak dapet tiket, itu sesuatu yang lumrah terjadi gitu. Jadi memang sangat-sangat padat di musim spring ini. Nah, yang bisa kita kunjungi di musim semi itu banyak ya, di berbagai tempat memang ada sakura, kebanyakan ada sakura. Jadi sakuranya itu mulai dari pulau yang paling selatan gitu ke pulau yang paling utara. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat schedule sakuranya itu tumbuh di saat kapan gitu ya. Ya biasanya itu per hari berganti-ganti sakuranya gitu. Dan sakura ini memang sangat-sangat sebentar. Jadi mungkin kurang dari seminggu itu sudah hilang gitu. Makanya menjadikan spring itu musim yang langka gitu ya, langka. Seperti itu. Baik, selanjutnya ada musim panas. Musim panas itu kalau bisa dikatakan memang cuacanya itu sangat panas sehingga mungkin tidak banyak orang yang ingin ke Jepang pada saat itu karena musimnya. Tapi sebenarnya di musim panas itu identik dengan festival, ya Bu ya, festival. Jadi ada festival kembang api, festival tarian, festival musim panas gitu Bu ya. Kebudayaan Jepang gitu ya, kebudayaan khasnya dari negara Jepang. Ya, negara Jepang gitu Bu. Jadi itu terangkum dalam musim panas. Summer. Ya, summer Bu. Biasanya dari bulan Juni sampai bulan Agustus. Itu mana-mana yang bisa dikunjungi, bisa Bapak Ibu lihat di situ dari mulai Kyoto dan kota-kota lainnya di seluruh Jepang. Setelah musim panas, kita masuk ke musim autumn. Jadi musim autumn itu musim gugur ya, Bapak Ibu. Jadi itu bulan September sampai bulan November. Ini mungkin bisa dikatakan dekat atau identik juga dengan musim semi. Artinya kita bisa melihat keindahan kalau musim semi itu sakura, mungkin musim gugur itu kita bisa lihat betul Bu Ayu bunga daun-daun gitu yang berguguran karena memasuki musim dingin. Jadi peralihan dari musim panas ke musim dingin. Jadi kalau Mas Afi misalnya nggak kebagian tiket waktu musim semi, bisa datang ke musim gugur. Ini musim gugur tapi juga mungkin akhirnya ini sering ini juga. Jadi cukup terkenal juga. Ya? Jadi pilihan juga Bu, betul. Tapi ini bagus banget Pak. Warnanya jadi warna oranye ya Pak ya. Jadi warna oranye. Merah, orange, kuning. Iya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang punya Instagram gitu ya, itu bisa foto-foto gitu, bisa posting-posting. Nah, yang harus kita perhatikan di musim gugur ini Bu, biasanya karena peralihan dari musim panas ke musim dingin, itu perubahan cuaca itu tidak menentu. Artinya kadang bisa panas, kadang bisa dingin gitu ya Bu ya. Jadi karena itu kita harus siap-siap bekal buat kita supaya kita fit gitu ya. Mungkin obat-obatan atau pakai pakaian yang nyaman sehingga kita tidak terkena perubahan suhu tadi ya, tidak terkena pada kesehatan kita begitu. Nah, setelah musim yang terakhir adalah musim winter, musim salju. Ini udah identik sekali dengan salju ya. Memang keindahan saljunya itu di Jepang sangat bagus ya. Ada macam-macam tempat yang bisa dikunjungi dari Hokkaido sampai di wilayah lainnya juga. Mungkin yang sangat identik dengan Hokkaido karena kalau kita ke Tokyo itu mungkin kayak banjir di Jakarta kali Mas ya. Jadi kadang musiman, kadang banyak gitu ya saljunya, kadang sedikit gitu ya. Itu berganti, mereka punya siklusnya juga. Jadi mungkin kalau memang Bapak Ibu yang ingin cari salju gitu ya, itu bisa ke Sapporo, ke daerah-daerah yang utara, atau kalau di sekitar Tokyo ada di dekat Gunung Fuji, itu bisa ke sana gitu. Itu musim dingin itu bulan Desember sampai bulan Februari begitu Bu Ayu. Biasanya yang paling favorit, ini kan banyak tempat nih bisa dikunjungi kalau saat musim winter ya. Nah yang paling favoritnya itu di mana? Yang paling favorit itu mungkin di Hokkaido Bu ya. Yang saya sebutkan tadi di Hokkaido sama di Fuji. Di Hokkaido itu mungkin bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah ke Tokyo atau Osaka itu ke Hokkaido karena di sana ada festival
festival es. Jadi ada di jalannya di Hokkaido, di kotanya Sapporo, itu ada pahatan-pahatan es ya, seni dari pahatan-pahatan es, Winter Festival kalau nggak salah namanya, itu bisa jadi salah satu tujuan wisata juga Bu, yang terkenal seperti itu. Oh, kalau misalnya orang yang memang suka skating bisa main di Sapporo kali ya Pak ya? Betul. Juga di Sapporo itu sangat-sangat terkenal dengan ski ya, main ski. Jadi induk perusahaan kami, Tokyo Land Corporation juga mempunyai resort di Sapporo di sana. Namanya Niseko. Itu juga banyak turis mancanegara ya, dari Australia, dari negara-negara lain yang mungkin di negaranya sedang musim panas, dia mau merasakan musim dingin, dia pergi ke Jepang saat itu. Seperti itu Mas Afif. Oke. Iya. Nah, kita udah tahu nih Pak, tadi kan ada 2 ya, sesuai dengan musim, sama yang tadi tuh saya penasaran banget nih Pak, yang anti-mainstream itu seperti apa Pak? Anti-mainstream ya? Boleh kita lihat. Nah, ini saya tampilkan ya, di sebelah kanan ada peta Jepang. Nah itu ada videonya itu Bu Ayu, ada padang pasir ya. Ternyata di Jepang ya. Ada juga gurun. Ini nggak salah nih Pak, padang pasir unta di Jepang? Enggak, itu ada di Tottori Mas. Jadi di kepulauan tengah ya, di Tottori-sen itu ada ontanya juga Mas. Jadi mungkin bisa ke Jepang, tapi rasa seperti di Timur Tengah seperti itu ya. Ya, itu yang memang tersembunyi, yang mungkin tapi sekarang sudah mulai dikenal oleh wisatawan juga. Ada juga Nakasendo Way sama Shikoku Island. Nakasendo Way itu Bapak Ibu bisa menikmati pemandangan suasana Jepang pada era zaman dahulu ya, karena perumahan pada bentuknya, arsiteknya pada zaman dahulu. Juga ada Shikoku Island. Shikoku Island itu kalau di peta itu yang warna ungu, yang di tengah-tengah ada 4 pulau kecil di situ. Itu juga sangat bagus keindahan alamnya. Di Hakodate, di Hokkaido, seperti yang saya sebutkan tadi, karena Hokkaido ini tempat yang dingin, biasanya dia musim panasnya itu masih kayak musim semi gitu, jadi banyak bunga dan sebagainya. Nah, ada juga Yakushima, juga Takachiho itu ada kayak, kalau di Indonesia apa itu ya Mas Afif ya? Kayak Green Canyon ya Pak, saya lihat ya? Iya, kayak Green Canyon, betul. Iya, jadi di Jepang juga ada tempat seperti itu, tempat-tempat menarik yang bisa dikunjungi gitu Bapak Ibu. Mungkin ini bisa menjadi referensi Bapak Ibu untuk jalan-jalan ke Jepang ketika pandemi nanti selesai, seperti itu. Oke Pak, ya tadi udah 2, kita ada, berarti itu ada, sebenarnya tuh kalau misalnya kita sekarang ini ada wisata budaya, ada wisata alam ada. Ada yang kurang nih Pak, wisata belanja nih. Saya belum dapat wisata belanja. Karena kan kalau misalnya orang luar negeri, kalau misalnya nggak belanja tuh belum, ya nggak afdol sih Bu, ya nggak sih Bu? Kalau misalnya kita belum belanja, kita tuh nggak, kayak belum pergi kemana-mana gitu. Ya, karena kan suka memikirkan saudara, teman. Pasti kalau habis jalan-jalan kan bawaannya banyak nih. Iya, betul. Ya, gimana nih Pak, kalau misalnya orang-orang pengen wisata belanja di Jepang tuh tempat mana yang paling oke dikunjungi? Iya, ujung-ujungnya belanja ya jadi ya Mas Afif. Mungkin kalau bisa dilihat di slide berikutnya. Nah, nggak afdol kalau nggak belanja ya. Betul Bu ya. Iya, Jepang itu ini shopping destination-nya. Tentunya kayaknya saya udah nggak perlu perkenalkan lagi, belanja di mana-mana kayaknya ini ya, Jepang sudah cukup, di Tokyo udah ada di mana-mana. Yang terkenal itu mungkin ini sebagai yang mewakilkan aja, mungkin ada di Tokyo, ada di Osaka, Yokohama dan sebagainya di pusat kota. Nah, ada juga di Ginza ya, di Ginza dan juga ada di Fukuoka seperti itu. Nah, Mas Afif ini pernah kesini nggak Mas, Shibuya yang bawah ini, gambar yang di bawah, atau Bakarisa? Pernah Pak, buat foto-foto. Kayaknya kalau nggak kesini tuh kayaknya belum gimana gitu ya Pak ya. Yang penting foto-fotonya kalau ke Jepang juga ya kan, nggak cuma belanja. Kalau ke Instagram ya Bakar ya. Iya. Buat bukti. Iya Bu. Jadi mungkin ini ya, Shibuya itu di bawah kanan ini bisa Shibuya ini ya, ada Shibuya, ada apa namanya itu crossroad, jadi tempat nyebrang gitu ya. Itu terkenal juga. Mungkin Bakarisa ketika Bakarisa ke sana, yang lain pada nyebrang, Bakarisa foto-foto gitu ya Mbak ya.
Iya Pak, saya mau ramenya itu, saya butuh yang orang ramenya itu. Iya. Nah, Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar, Shibuya itu merupakan kota atau wilayah yang dikembangkan oleh induk perusahaan kami yaitu Tokyo Land Corporation. Jadi saya akan memperkenalkan sedikit di slide selanjutnya. Mungkin ini bisa Shibuya ya, Shibuya Greater Area, Shibuya dan sekitarnya itu memang tempat yang dikembangkan oleh perusahaan kami, Tokyo Land Corporation. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ke sana itu ada Tokyo Plaza, ada bangunan-bangunan lainnya yang cukup terkenal. Memang itu adalah kota yang dikembangkan oleh induk perusahaan kami. Nah, induk perusahaan kami mengembangkan Shibuya sehingga Shibuya itu menjadi kawasan yang sangat strategis. Kita berhasil menggait perusahaan IT dari luar negeri dan yang berdampak kepada menaiknya terhadap kenaikan rental fee office tersebut. Jadi kita tidak hanya membangun tapi juga memberikan value untuk wilayah Shibuya. Nah, selanjutnya ini saya hanya menjelaskan sekilas. Ini segmen bisnis Tokyo Fudosan atau induk perusahaan kami yang ada di Jepang. Itu kami mulai dari transportasi, apartemen, office, resort, bahkan kami ikut ke bisnis ini juga ya, bisnis gym gitu ya, juga mungkin senior housing, hotel dan sebagainya. Jadi kami ikut dalam semua bisnis. Cuman bank aja nih Bu Ayu yang kita nggak ada. Jadi nanti akan melebarkan ini bisnis ke finance ya. Iya mungkin Bu. Ya, tapi kami memang fokusnya di lifestyle. Jadi kami bisnisnya yang sangat dekat dengan kehidupan orang-orang ya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu ya untuk bisnis. Ada juga yang terkenal Tokyo Hands di Jepang. Kita juga ada itu juga merupakan grup perusahaan kami. Tokyo Hands. Nah, Tokyo Hands itu seperti yang menjual barang-barang yang unik seperti itu Bu. Nah, ini yang menjelaskan kekuatan kapital kita dibandingkan beberapa tahun lalu. Sekarang revenue-nya terus bertambah sehingga mungkin Bapak Ibu sekalian ini bisa meyakinkan Bapak Ibu sekalian bahwa development kami itu ditopang dengan dana kekuatan finansial yang kuat seperti itu. Jadi kita mempunyai strong business capital kita sudah kuat. Baik, lanjut Mas Hafif. Nah, kami kebetulan juga tidak hanya berbisnis di Jepang, tapi juga di Amerika, Singapura, China, Palau, Kepulauan Palau, dan juga tentunya negara kita tercinta Indonesia. Nah, di Indonesia kami mempunyai 4 proyek, Bapak Ibu, branch BSD, branch Simatupang, branch Mega Kuningan, dan yang Sakura Regency. Sakura Regency ini merupakan perumahan seperti itu. Dan kalau branch BSD, branch Simatupang, dan branch Mega Kuningan adalah bentuk apartemen atau kondominium. Nah, tadi saya sempat membahas sedikit tentang Jepang, bahwa masih ingat nggak Mas Afif, Jepang itu seperti apa? Karakteristiknya ya. Karakteristiknya orang Jepang atau biasa yang dilakukan oleh Jepang ya, maksudnya orang-orang di Jepang. Ya, Mas Afif mungkin bisa bantu. Next slide. Tepat waktu tadi kalau nggak salah. Kemudian yang kedua menjaga kualitas. Betul. Ya, kemudian yang ketiga itu visioner. Betul, ya. 100. Jadi berpikirnya itu jauh ke depan. Betul. Dapat nilai 100. Ya. Dapat nilai 100. Iya. Jadi memang ini tentunya kami hadir di Indonesia ingin memberikan sebuah nilai value untuk Indonesia. Makanya kami membawa nilai-nilai untuk Indonesia seperti yang kami tampilkan berikut. Yang pertama adalah punctual ya, on time. Jadi kami komit untuk menyelesaikan pembangunan. Mungkin Bapak Ibu tahu sekarang di masa pandemi seperti ini banyak proyek-proyek yang terhenti dan sebagainya. Tapi kami tidak, kami tetap membangun karena memang itu komitmen kami terhadap apa yang kami janjikan gitu. Jadi meskipun pandemi dengan segala keterbatasan, kami terus berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini tepat waktu seperti itu.
Jadi bisa Bapak Ibu lihat komitmen kami dalam apartemen kami ini. Yang kedua adalah craftsmanship ya, kualitasnya sangat-sangat bagus. Mungkin tentang kualitas ini mungkin nanti Mbak Karissa bisa menjelaskan ke kita, ke semuanya, seperti apa craftsmanship-nya dari apartemen yang ada. Dan juga tentunya yang ketiga adalah visioner. Jadi kita tidak hanya membangun hanya untuk one time, tapi kami membangun untuk kedepannya seperti apa. Kita melihat jauh ke depan sehingga kita tidak selesai membangun sudah, tapi kita terus mendevelop sehingga bisa memberikan nilai pada wilayah tersebut. Seperti apa yang kami lakukan di Shibuya, seperti itu. Oke, Pak Ayat, terima kasih banget ini sudah ngajak kita jalan-jalan, jelasin apa itu gimana Jepang dan juga kurikulum seperti apa. Nah, tadi itu kita udah tahu tempat-tempat di Jepang, ada ya Pak, ini musim panas, musim dingin, sama kayak ada beberapa tempat yang memang jarang orang tahu ketika mereka berkunjung. Nah, kita udah nyorotin nih, ada Jepang itu identik dengan ketepatan waktunya, terus kualitas produknya seperti apa, dan juga visioner. Betul. Dia tuh kalau misalnya bangun satu produk itu pasti dia memikirkan ke depannya seperti apa, pengembangan kawasan seperti apa ya Pak. Betul. Nah, yang menjadi pertanyaan saya hari ini adalah gimana 3 poin ini dibawakan ke dalam produk-produknya Tokyo Corporation yang dibangun di Indonesia Pak. Baik. Nah, untuk ini saya ingin mengundang Mbak Karissa untuk menjelaskan lebih detail nih, Mbak Karissa, tentang produk-produknya Brands di Indonesia. Silakan, Mbak Karissa. Oke, terima kasih Afif, Pak Ahyar, Bu Ayu, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menjelaskan kita akan mulai produk dari Brands tadi setelah jalan-jalan di Jepang, jalan-jalan ke anti mainstream. Sekarang karena masih dalam masa pandemi, jadi saya mau ngajak jalan-jalan ke proyek-proyek kami ini yang memang kami membawa tema-tema Jepang ke dalam proyek kami ini. Nah, kami mulai yang pertama dari Brands BSD. Nah, untuk Brands BSD ini lokasinya dulu kita lihat dulu. Seperti yang tadi Pak Ahyar bilang, kami itu memang visioner ya tadi ya. Nah, lokasi Brands BSD ini tepat berada di CBD BSD. Yang di mana sekelilingnya itu sudah lengkap dengan fasilitas seperti perkantoran, sudah ada Green Office BSD, untuk pusat perbelanjaan kami juga sudah ada Ion Mall, dan juga sudah ada The Breeze, dan untuk sekolah pun di seberang kami ada Universitas Prasetya Mulia, dan nggak jauh dari kami juga ada Exhibition Hall yang cukup dikenal banyak orang, ICE BSD. Jadi Bapak Ibu sekalian yang memang rencananya untuk tinggal ataupun ingin berinvestasi di BSD, lokasi Brands BSD ini sangat cocok sekali untuk Bapak Ibu sekalian. Ada yang kurang disebutkan tuh Mbak Karissa. Oh, aksesnya ya Bu? Akses. Bukan. Apa ada Bank Mandiri Tower nanti di sana. Tuh ada Bank Mandiri Tower. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti yang berencana untuk tinggal ataupun berinvestasi bisa mungkin nantinya disewakan ya Bu kepada pegawai-pegawai Bank Mandiri ya yang bekerja di situ. Iya. Oke, lalu kita masuk ke produknya sendiri ya. Produknya sendiri itu terdiri dari 3 tower, luas lahannya 1,1 hektar. Di sini kami ada beberapa tipe dari mulai 1 kamar luas sekitar 40 meter, 2 kamar dari 60 meter, dan 3 kamar dari 85 meter. Nah, biasanya orang tuh kalau tinggal di apartemen carinya apa sih gitu loh, tinggal di apartemen nggak ada apa-apanya. Tapi di Brands BSD ini fasilitas kami cukup lengkap. Seperti kami punya indoor-outdoor swimming pool, ada library, ada karaoke room, ada gym, even kita di sini juga punya ada game room-nya. Jadi di Brands BSD ini fasilitasnya lengkap sekali, seperti yang Bapak Ibu sekalian lihat di video yang diputar ini gitu loh. Ini Mbak, aku lihat ada pet friendly ya Mbak ya? Oh iya betul. Di Brands BSD ini pet friendly, jadi Bapak Ibu sekalian yang mempunyai binatang peliharaan bisa membawa binatang peliharaannya tinggal di apartemen Brands BSD. Oke, kalau misalnya orang tertarik nih Mbak untuk Brands BSD, harganya nih kira-kira berapa Mbak? Nah, harganya itu mulai dari 1,3 M sampai 3,1 M, tergantung memang tipe-tipe unit yang Bapak Ibu inginkan. Oke. Lalu mungkin berikutnya kita masuk ke Brands Simatupang ya.
Nah, untuk Brand Simatupang ini secara lokasi juga, walau dia terletak di selatan Jakarta, tepatnya di CBD Simatupang. Kenapa kita bilang CBD Simatupang? Karena memang di daerah selatan ini memang sudah terkenal dengan areanya ekspatriat ya. Kenapa? Karena fasilitas di sekelilingnya. Di Brand Simatupang ini dikelilingi oleh sekolah-sekolah internasional. Seperti di seberang kami ini sudah ada JIS, lalu Jakarta Japanese School juga tidak jauh dari pintu tol, dan bus dari Jakarta Japanese School juga sudah beroperasi di Brand Simatupang. Selain itu juga untuk fasilitas rumah sakit juga sangat dekat dari area kami ini. Ada Siloam di sebelah dan ada juga Mayapada Hospital di belakang kita. Selain itu juga untuk pusat perbelanjaan juga itu nggak jauh. Pondok Indah Mall itu hanya 5 menit dari proyek kami. Dan di Pondok Indah Mall itu sudah sangat lengkap, termasuk juga sudah ada driving range dan juga ada golf range-nya juga ya. Gitu. Selain itu untuk akses itu juga secara transportasi MRT yang sekarang sudah banyak orang memang pakai juga ya, karena dengan MRT ini ternyata sangat waktu itu kita nggak buang-buang waktu naik MRT. Untuk stasiun MRT sendiri kami diapit oleh 2 stasiun MRT, yaitu Fatmawati dan Lebak Bulus. Nah, selain itu juga lokasi kami dari pintu tol itu sangat dekat, hanya 500 meter. Jadi untuk memang Bapak Ibu sekalian yang ingin tinggal ataupun ingin menyewakan unitnya berinvestasi di Brand Simatupang, para ekspatriat yang memang beroperasi atau berkantor di daerah Cikarang ini aksesnya sangat dekat. Itu yang mereka cari ya, akses ke pintu tol. Dan juga untuk ke airport sekarang udah nggak makan waktu lama karena memang jalan tol ini sudah terhubung, sudah terintegrasi. Jadi untuk ke bandara ini hanya memakan waktu hanya 30 menit. Gitu. Iya. Oke, Untuk lalu mungkin para ekspat yang di daerah Cikarang, di timur sana gitu juga sudah tinggal naik tol gitu ya, Mbak Karissa ya? Iya, betul Pak. Jadi biasanya mereka nggak usah macet-macetan lagi di dalam kota, ini 500 meter mereka langsung nyampe pintu tol, gitu. Oke, lalu kita masuk ke produknya. Brand Simatupang ini dibangun di atas tanah 1,7 hektar, terdiri dari 2 tower. Nah, untuk unitnya sendiri memang di Brand Simatupang ini cukup besar. Kenapa? Karena memang kami melihat potensial untuk investasinya, untuk ekspatriat di sini biasanya ekspatriat membawa family-nya dengan fasilitas-fasilitas yang kita punya. Dari mulai 3 kamar, luas 169, dan juga kita punya 2 kamar luasnya 143 square meter. Nah, untuk kualitas sendiri tadi yang seperti Pak Ahyar bilang, tidak diragukan lagi. Kami di sini sudah memakai marble, udah pakai double private lift, dan di setiap unit kami ini sudah diinstal Toklas water purifier. Jadi itu udah drinkable water. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin menyewakan unitnya kepada ekspat, apalagi ekspat Jepang atau Korea ya, biasanya mereka minta, oh tolong dong dipasangin water purifier lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian udah nggak usah bingung lagi, karena di dalam apartemen kami ini sudah kami install water purifier-nya. Seperti itu. Iya. Jadi dari segi area maupun dari spesifikasinya itu sangat suitable gitu ya Mbak Karissa ya, untuk ekspat. Mungkin khususnya family ya, karena tadi Mbak Karissa sebutkan dekat dengan sekolah, dekat dengan mall, dekat dengan dan juga dekat dengan fasilitas yang lainnya. Juga unitnya ini besar-besar ya Mbak ya, jadi buat family gitu ya. Mungkin para ekspat yang punya anak gitu ya. Betul. Mbak Karissa, tadi aku lihat di videonya ini kayaknya bukan kasnya itu gede-gede ya Mbak ya? Iya betul, Afif. Jadi cahaya masuk tuh free aja ya Mbak? Betul, dan kelebihannya lagi kita di Brand Simatupang ini kita punya area outdoor yang memang cukup besar gitu loh. Jadi memang untuk ekspat yang membawa anaknya, kita juga punya outdoor playground. Untuk swimming poolnya juga kita punya 2, kita punya outdoor dan indoor swimming pool. Ada juga jacuzzi, jadi memang kalau ekspat ataupun Bapak Ibu sekalian yang berencana yang tinggal di daerah Simatupang, ini fasilitas semuanya sudah lengkap sekali untuk family, seperti itu. Nah, ini untuk harganya tadi udah disebutin belum ya Mbak? Belum ya kayaknya? Belum, harganya ini mulai dari 2,7 M sampai 7,2 M, tergantung tipe-tipe unit yang Bapak Ibu sekalian memang inginkan. Seperti itu.
Oke, lalu kita masuk ke berikutnya ya. Kita masuk ke Brands Mega Kuningan. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu dari namanya sendiri secara lokasi, proyek kami ini ada di daerah Mega Kuningan. Nah, ini satu-satunya proyek dari kami yang memang masih under construction. Tapi Bapak Ibu sekalian memang nggak usah takut. Seperti tadi yang Pak Ahyar bilang, kami memang memegang komitmen tinggi. Jepang itu punctual ya Pak, tadi ya Pak ya, tepat waktu. Ya. Jadi walaupun dalam masa pandemi seperti ini, kami punya construction memang tetap terus berjalan. Jadi mungkin proyek-proyek lain Bapak Ibu sekalian tahu, oh karena lagi masa PSBB dan mereka akhirnya stop gitu. Tapi jangan takut, untuk di Brands Mega Kuningan, proyek kami masih terus berjalan construction-nya. Berarti nggak terpengaruh ya, meskipun kemarin ada kebijakan dari pemerintah PSBB, tapi untuk pembangunan dari Brands Mega Kuningan dari pihak developer nggak ada mundur jadwalnya gitu nggak ya? Betul, memang karena PSBB, karena peraturan dari pemerintah, mungkin kita tidak bisa leluasa seperti sebelumnya gitu. Tapi ya, sekali lagi itu komitmen kami bahwa kami tidak stop gitu. Kami berusaha gimana caranya untuk selalu untuk selalu tepat waktu gitu. Jadi kami selalu berusaha untuk memulai. Artinya kita terus untuk melakukan construction. Oke, kita masuk ke produknya. Untuk Brands Mega Kuningan sendiri ini dibangun di atas tanah 1 hektar. Kita punya 2 tower yang nantinya akan menjadi residential dan tower Minami Tower akan menjadi service apartment. Nah, untuk tipe-tipe unit sendiri di Brands Mega Kuningan ini kami punya 4 tipe, mulai dari studio, 1 kamar, 2 kamar, dan 3 kamar. Nah, kenapa sih Bapak Ibu sekalian kita kok di sini kasihnya studio, tadi di Brands BSD, Brands Simatupang nggak ada studio gitu. Apakah produknya jelek? Oh tidak. Kenapa? Karena kami melihat untuk Bapak Ibu sekalian memang yang mau investasi di daerah Mega Kuningan ini ternyata kita research, kita lihat ternyata di daerah Kuningan ini banyak expat memang yang single, tidak membawa family-nya di sini. Kenapa? Karena daerah Kuningan ini ternyata agak sedikit jauh dari fasilitas-fasilitas seperti sekolahnya, sekolah internasionalnya, rumah sakitnya, gitu loh. Makanya di sini memang kami menyediakan unit-unit yang tipenya memang lebih kecil, seperti yang tadi saya bilang, di studio, kamar, 2 kamar. Iya. Jadi kalau secara area tuh Mega Kuningan kan banyak yang banyak pusatnya bisnis, ada kantor tentunya, dan kita juga nggak bisa lupain ada embassy, ada kedutaan dari berbagai macam negara gitu. Dan seperti yang kita tahu mungkin ketersediaan residence gitu ya, hunian itu mungkin masih sedikit, masih hanya beberapa proyek yang gitu, yang untuk residence gitu ya. Jadi mungkin ini bisa sangat suitable untuk para expat gitu. Ya, betul. Jadi Bapak Ibu sekalian memang yang berencana untuk investasi, potensialnya ke depannya ini masih bagus sekali di daerah Mega Kuningan. Dengan memang financial corporation yang ada di situ, dan juga banyaknya embassy yang lebih banyak memang embassy itu di daerah Kuningan ya Pak, dan juga daerah Gatot Subroto itu juga memang sudah banyak juga kantor-kantor financial dan bisnisnya di situ gitu loh. Kan kita sekarang tahu ya Mbak, kalau misalnya di daerah ini kan daerah CBD, Mega Kuningan tuh banyak anak-anak muda ya Mbak ya. Anak muda tuh pasti kan kalau misalnya ada nyari apartemen atau nyari tempat tinggal tuh pasti yang berada di dekat lingkungan tempat kerjanya ya Mbak. Ya pastinya. Karena ada studio ini di Brands Mega Kuningan sebenarnya bisa menjadi salah satu pilihan mereka untuk tinggal di Brands Mega Kuningan ya Mbak ya. Betul sekali. Oke. Lalu, nah ini dia, saya mau kasih lihat di foto di mana ini adalah real foto dari memang lahan kami, bahwa construction kami masih tetap berjalan. Ini real fotonya, seperti itu. Selain itu juga di Brands Mega Kuningan juga tetap, walaupun kita di tengah kota, posisinya kami juga tetap menyediakan fasilitas yang nggak kalah seperti Brands BSD ataupun Brands Simatupang. Ada gym-nya, ada sky garden-nya, ada swimming pool, ada jacuzzi-nya juga. Dan nantinya karena kami juga di situ nantinya akan ada service apartment, kami akan menyediakan retail area 2 lantai yang nantinya kami fasilitasi dengan restoran internasional dan juga supermarket, seperti itu. Oke. Ini harganya berapa Mbak kalau Brands Mega Kuningan? Kita udah tahu BSD berapa. Nah, kalau untuk harga itu mulai dari 1,5 M sampai dengan 6,2 M. Tergantung memang dari tipe-tipe yang Bapak Ibu memang inginkan. Seperti itu. Mbak Clarissa, kan masih ada tuh harga mulai 1,5 miliar ya. Nah, itu dapat
tipe unit yang Betul, Ibu. size-nya berapa tuh? Karena kan maksudnya ini di tengah kota Jakarta ya, maksudnya benar-benar di daerah CBD Mega Kuningan gitu kan ya. Tapi ternyata masih ada harga unit yang 1,5 miliar. Nah, itu untuk tipe unit kami yang paling kecil, Ibu, yang studio. Tapi nggak terlalu kecil. Studio kami ukurannya sekitar 29 square meter. Seperti itu. Ya cukup lah Jadi ya, kalau misalnya buat lajang-lajang kayak saya tuh cukup lah ya buat studio. Cukup buat anak-anak muda, buat orang yang tinggal sendiri, studio sangat cukup sekali. Iya. Dan harganya masih affordable banget ya untuk di tengah-tengah Mega Kuningan loh, 1,5 M. Daripada kos ya. Betul. Luxury cost bisa jadi, iya. Oke, lalu berikutnya kita masuk ke Sakura Regency ya. Oke, nah ini untuk Sakura Regency. Untuk lokasinya sendiri, perumahan ini adanya di Bekasi Timur. Untuk akses sendiri dari pintu tol Bekasi Timur tuh tidak terlalu jauh, hanya 2 km. Dan juga dapat diakses melalui pintu tol Bekasi Barat juga. Nah, biasanya orang tinggal di perumahan ini masalahnya Bapak Ibu sekalian satu, aduh tanahnya kecil nih tinggal di rumah. Tapi jangan takut Bapak Ibu sekalian. Untuk di Sakura Regency ini, tanah kami tuh cukup luas, 11,2 hektar, dan jumlah unit perumahannya tidak terlalu banyak, 516 unit. Jadi Bapak Ibu sekalian memang yang mau tinggal di Sakura Regency ataupun berinvestasi, juga memang sangat nyaman sekali. Kenapa? Karena tadi seperti yang Pak Her bilang ya, kami ini juga memikirkan visioner, memikirkan ke depannya. Nah, untuk di Bekasi Timur ini memang jalur LRT ini masih dalam pengembangan dan rencananya itu di tahun 2022 akan selesai pekerjaan konstruksinya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang memang masih berencana ingin berinvestasi, Sakura Regency ini masih sangat bagus untuk Bapak Ibu sekalian memang yang berencana untuk berinvestasi di daerah Bekasi Timur, seperti itu. Nah, untuk tipe-tipe perumahan sendiri di Bekasi Timur tuh ada banyak banget. Nah, ini foto-fotonya di Sakura Regency. Dan yang lebih enaknya lagi, semua rumah ini sudah ready. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak usah takut, oh kami beli nanti rumahnya kapan ya bisa dipakai. Nah, ini foto-foto real dari perumahan Sakura Regency. Jadi Bapak Ibu sekalian memang yang bingung, penasaran kayak gimana sih rumahnya, bisa langsung datang, lihat, dan pilih, dan langsung bayar. Seperti itu. Jadi banyak ya Mbak ini ya, pilihannya ya, pilihan rumahnya seperti Betul. itu ya. Ada yang mulai dari 70, 80, ataupun yang mau lebih besar lagi juga ada. Tipe 100 ataupun tipe 200. Seperti itu. Baik. Jadi bisa dipilih gitu ya, sesuai dengan mungkin sukanya yang mana gitu, atau mau unit atau rumah yang mana, seperti itu. Ya, betul sekali Pak. Oke. Lalu ini Bapak Ibu sekalian bisa lihat ini di video ini saya puterin memang video real dari perumahan Sakura Regency. Di sini itu juga ada waduknya itu ya Mbak ya, semacam penampungan air ya itu ya? Ya betul Pak. Nah biasanya kan orang kalau tinggal di rumah permasalahan satu ya Pak, aduh saya di rumah takut banjir, ya kan? Tapi Bapak Ibu sekalian nggak usah takut, kenapa? Karena di Sakura Regency ini kami sudah membangun danau resapan. Jadi tinggal di Sakura Regency ini bebas banjir, seperti itu. Iya. Juga nih kalau saya lihat gitu ya Mbak ya, pemandangannya gitu ya, itu nggak ada tiang listrik. Jadi rumah terus atasnya tuh langsung langit gitu ya, langit warna biru gitu. Jadi sulit gitu untuk mendapatkan pemandangan seperti itu di Bekasi ya. Betul sekali Pak. Jadi emang di Sakura Regency ini pembangunan karena kami juga komitmen tadi quality, semuanya rapi Pak. Jadi tiang listrik semua nggak ada Pak. Yang kayak tadi Bapak bilang ya, pemandangannya memang langsung ini ya, jelas. Iya, memang itu visioner ya, artinya kan mungkin ke depannya kalau negara itu maju kan artinya udah nggak perlu tuh tiang listrik, udah ditanam semua gitu ya. Jadi kita melihat di sana visioner, nggak hanya
membangun saat ini gitu ya. Tapi untuk Sakura ini kita melihat ke depannya. Karena tentunya ini hunian itu Bapak Ibu pasti tinggalnya nggak hanya setahun 2 tahun gitu ya. Betul, Pak. Dalam waktu lama, 20 tahun, 30 tahun bahkan lebih gitu ya. Bahkan nanti buat anak cucu dan sebagainya. Jadi kita memang Bapak Ibu kan harus visioner, harus lihat ke depan gitu. Iya. Kalau misalnya lihat tadi video ya, dari tadi saya kayak kesima gitu lihat videonya. Karena apa? Karena kayaknya tuh kawasannya memang cukup aman buat anak-anak ya Mbak. Terus kayak keamanannya, koridor jalannya, terus kualitas jalan dan juga bangunan-bangunan itu cukup bagus. Memang mencirikan kualitas Jepang banget kayaknya Mbak. Betul, betul sekali Afif. Jadi memang sangat nyaman sekali dan harganya juga masih terjangkau ya Bapak Ibu sekalian. Harga ini kami mulai dari 799 juta sampai dengan 2,4 M. Tergantung memang tipe-tipe rumah yang Bapak Ibu inginkan, seperti itu. Ada nggak Mbak Karissa, maksudnya biar semua teman-teman peserta webinar kita siang hari ini bisa melihat, mana sih contohnya salah satu rumahnya gitu. Ada videonya nggak? Videonya ini tadi Afif. Sebentar. Videonya? Video dari rumahnya? Ya. Oh, bentar. Saya ada Bu, bentar ya, saya masukin dulu ya. Oke. Kan tadi menarik ya, maksudnya rumah landed house dari harga 799 betul sampai Ibu 2,5 miliar. Ada beberapa alternatif tipe ya yang bisa dipilih oleh teman-teman yang sesuai dengan kebutuhan. Betul. Iya. Nah ini ada Bu, ada saya bakal share screen lagi. Oke. Bisa ya? Bisa Bu, lagi sharing screen kayaknya nih. Iya. Itu ready stock semua ya Mbak Karissa ya? Betul ya? Ibu, ready stock ya, betul. Jadi memang kalau memang Bapak Ibu sekalian rencananya pengen langsung pilih bingung mau yang mana, bisa langsung datang ke marketing gallery atau hubungi memang nanti marketingnya masing-masing. Iya. Karena memang udah ready. Iya, dan juga seperti yang dibilang tadi tanahnya luas ya, artinya nggak sempit gitu, nggak seperti klaster-klaster kecil, tapi ini lahannya sangat besar. Berapa tadi Mbak? 11 hektar. 11,2 hektar, iya. 11,2 hektar ya, jadi di situ ada sumur resapan dan sebagainya. Memang mungkin sangat-sangat jarang gitu ya perumahan dengan konsep yang dengan 11 hektar seperti itu. Gimana Mas Afif, bisa? Mungkin terkendala. Oke. Kalau buat lebih yakin, tinggal kunjungi aja ya. Berarti tinggal kunjungin Bu, iya tandanya. Kita lanjut. Nah, Mbak Karissa tadi kita udah lihat ya, ada 4 proyek Brand Simatupang, Brand BSD, Brand Sebagai Kuningan, dan juga Sakura Regency 3. Betul sekali, tentunya Pak. ini Bapak Ibu peserta webinar, saya ingin masuk ke yang selanjutnya, yaitu materi tentang, oh ini ada videonya, bisa. Nah ini dia. Nah ini sebenarnya salah satu contoh rumahnya Ibu April, penampakan dia dari dalam rumahnya, jalannya seperti apa. Nah, jadi
secara garis besar seperti itu Bu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini ingin lebih tahu lebih detail, bisa langsung mengunjungi marketing galeri Sakura Agency di Bekasi. Iya. Nah, Mbak Karisa, mungkin para peserta kayaknya udah nggak sabar untuk melihat promotionnya. Apa yang bisa berikan gitu untuk para peserta? Mungkin bisa dibantu juga. Oke, iya. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak usah takut, karena memang untuk peserta webinar hari ini kami punya banyak promosi untuk semua proyek kami. Nah, saya mulai dulu untuk dari Brands BSD dulu ya yang pertama. Untuk Brands BSD ini kami punya promosi KPA dengan bunga yang sangat rendah, yaitu 2,5% fix 1 tahun. Selain itu kami juga memberikan free TV dari Panasonic, dan juga untuk repeat buyer kami berikan special discount untuk pembelian unit kedua sebesar 5%, dan pembelian unit ketiga sebesar 8%. Selain itu juga, karena ini lagi masa pandemi, semua orang lagi demen banget sepedaan, kami memberikan langsung hadiah langsung sepeda Brompton untuk Bapak Ibu sekalian yang membeli Brands BSD, seperti itu. Lalu yang kedua, untuk promonya Brand Simatupang, kami ada promo subsidi KPA dengan bunga 3%, itu untuk fix 1 tahun. Lalu kami memberikan free elektronik dari Panasonic, kami memberikan TV, kulkas, dan mesin cuci. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mau tinggal di Brands BSD tinggal cuman membeli dikit doang ya, sedikit furniture, udah bisa langsung dihuni unitnya. Karena elektroniknya semua udah free dari kami. Lalu yang berikutnya Brands Mega Kuningan. Untuk Brands Mega Kuningan ini kami sekarang sudah mengeluarkan tipe pembayaran untuk KPA. Seperti itu. Lalu untuk Sakura Regency nih yang tadi tanya-tanya terus sama Ibu Ayu. Nah, untuk Sakura Regency ini kami punya triple discount, dari diskon harga, diskon KPR, dan juga diskon BPHTB. Itu nilainya kira-kira sebesar 100 jutaan. Jadi Bapak Ibu sekalian memang yang tertarik untuk membeli rumah di Sakura Regency bisa langsung datang, lihat unitnya, lalu bisa langsung bayar ya. Karena memang kami lagi ada promosi triple discount ini. Iya. Seperti itu. Selain ini promonya ini cukup bagus ya, Pak Ayar, Bu Ayu. Ada bunga KPR rendah, diskon promo diskon, terus kayak ada hadiah langsung, apalagi Brompton tadi. Itu kalau misalnya orang-orang yang memang senang sepeda itu menjadi salah satu trigger yang oke banget nih buat mereka mengingat lagi ya buat Bapak Ibu ya. Nah, saya yakin nih Mbak Karisa tuh kalau misalnya ngasih promo itu tuh nggak pernah nanggung. Oh iya dong, pastinya. Mbak Karisa ya. Nah, pastinya dong. Mbak Karisa, ada nggak 1 atau 2 tambahan promo lagi khusus buat peserta webinar pada hari ini? Ada nggak Mbak? Pasti. Ini saya udah siapin. Ada kejutan khusus bagi para Bapak Ibu sekalian peserta webinar hari ini. Nah, kejutannya adalah, jadi untuk Bapak Ibu sekalian, kami punya promo KPA dengan bunga 0%. Jadi, apalagi ya, bunga itu dibayarin oleh developer. Dan saat ini beli rumah itu. Betul. Kesempatan ini Bapak Ibu sekalian bisa langsung pakai. Kami memberikan bunga 0% untuk setiap proyek kami untuk 5 pembeli pertama. Gitu. Jadi ada 20 orang ya, karena kami punya 4 proyek. Gitu. Selain itu juga untuk Bapak Ibu sekalian peserta webinar, kami memberikan spesial MAP voucher senilai 200.000, dan ini semua bisa diambil di marketing galeri masing-masing proyek. Untuk term and condition lebih lanjutnya, nanti Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi marketing galeri kami, ataupun bisa menghubungi marketingnya masing-masing. Nah, ini adalah kontak, alamat, dan juga website dari marketing galeri kami di tiap proyeknya. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan ragu-ragu lagi. Mungkin sekarang bisa ambil teleponnya, catat, langsung mungkin WhatsApp ataupun langsung telepon marketingnya, karena promo ini hanya berlaku untuk 5 pembeli pertama di setiap proyek. KPA dengan bunga 0%. Seperti itu. Oke, Mbak Karisa, ini oke banget promo dan juga produk-produknya tadi ya, Mbak Karisa. Sebenarnya produk yang dari sisi kualitas bangunannya udah oke banget, vibes Jepang, tapi kita tetap di Jakarta nih.
Nah, kita ada 4 proyek tadi ya Pak, ada Beras PSD, Simatupang, Mega Kuningan, sama Mega Sakura. Sakura. Nah, emang kalau misalnya saya pancing dikit, bakal itu langsung keluar tuh promo-promo menariknya. Dan sangat Pak, jadi kayak orang-orang pasti bakal lebih menarik lagi nih ceritanya ya. Nah, penawaran ini tuh sangat sayang ke Bapak Ibu lewatkan. Ada promo besar-besaran, Bapak Ibu tinggal pilih nih mau proyek yang mana. Kita ada 4 proyek tadi, ada BSD, Simatupang, ada di Mega Kuningan, dan juga di Bekasi. Nah, cara bayar seperti apa, Bapak Ibu lah yang menentukan. Nah, namun Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini pasti masih bimbang, tepat nggak ya untuk berinvestasi properti di masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, atau ada Bapak Ibu yang pengen banget, tapi gimana nih caranya agar bisa mempertahankan cash flow Bapak Ibu, biar cash flow tetap aman, tapi properti baru juga bisa dibeli. Nah, narasumber saya yang ketiga ini, yaitu adalah Ibu Ayu, akan menjelaskan lebih lanjut kenapa Bapak Ibu dapat memilih properti sebagai salah satu instrumen investasi di tengah pandemi sekarang ini, dan cara bayar yang seperti apa yang paling mudah yang dapat Bapak Ibu gunakan. Nah, maka dari itu silakan Bu Ayu, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, makasih Mas Afif. Jadi memang tadi kan teman-teman dari Tokyo Land sudah sharing ya mengenai produk-produk dari Tokyo Land yang ada di Indonesia. Tadi ada 4 proyek yang properti rasa Jepang gitu ya, kalau nggak salah gitu. Nah, properti itu memang sebenarnya sebagai salah satu alternatif instrumen investasi yang bisa kita pilih saat ini. Kan sekarang negara kita lagi masuk ke masa resesi ekonomi ya, karena di 2 kuartal terakhir kemarin kan perekonomian di negara kita itu mengalami pertumbuhan negatif growth. Sehingga memang kita masuk nih ke resesi. Nah, bagaimana apa yang harus dilakukan oleh masyarakat manakala negaranya itu sedang masuk ke masa resesi. Jadi ada 2 hal yang sebaliknya harus kita lakukan. Pertama, kita itu harus menjaga likuiditas, terutama untuk misalnya kita bekerja sebagai employee ataupun sebagai profesional atau sebagai wira swasta. Kita harus benar-benar bisa menjaga cash kita, karena kan kita belum tahu ke depannya itu seperti apa. Terutama misalnya untuk yang sebagai employee itu perusahaan tempat dia bekerja itu terdampak dengan adanya pandemi sekarang ini, sehingga mungkin bisnisnya itu tidak sekencang seperti sebelum terjadi COVID, atau bahkan malah nggak bergerak. Kan ada juga yang beberapa sektor ekonomi yang tidak bisa bergerak lagi bisnisnya karena situasi sekarang ini. Kemudian begitu juga dengan sebagai yang wira swasta, sehingga kita harus menjaga cash kita manakala nanti terjadi kondisi yang terburuk. Misalnya nih, kita sebagai karyawan, akhirnya benefit kita dikurangi. Atau bahkan ekstrimnya, kita terkena imbas PHK. Karena salah satu indikasi bahwa negara itu resesi, itu salah satunya tingkat PHK itu meningkat, angka PHK meningkat, dan di negara kita memang juga menunjukkan angka tersebut. Sebenarnya kalau dibandingkan tahun 2019 ke awal 2020 itu angka PHK kita itu sudah turun. Tapi begitu masuk ke kondisi COVID, terjadi COVID dan masuk pandemi, itu meningkat lumayan signifikan, sehingga itulah yang harus dijaga sehingga kita bisa tetap melangsungkan kehidupan kita ke beberapa bulan ke depan. Nah, yang kedua itu juga kita harus terus berinvestasi. Kalau tadi untuk yang orang-orang yang memang terdampak langsung ya dengan situasi COVID ini. Nah, sebaliknya untuk misalnya karyawan, profesional, ataupun wira swasta yang ternyata tidak terlalu terganggu, bahkan tidak terganggu nih, bahkan justru diuntungkan ya, karena ada beberapa sektor ekonomi dengan adanya pandemi ini justru dia bisnisnya meningkat. Nah, itu dia harus tetap menjaga juga cash-nya, karena untuk misalnya ada nanti barang yang dijual dengan harga bagus,
Nah, dia beli di situ. Makanya ada beberapa yang mengistilahkan cash is the king. Karena apa? Untuk mereka justru ini saatnya berinvestasi. Kemudian yang kedua juga kita harus lakukan investasi. Salah satunya tujuannya adalah untuk melindungi nilai uang kita. Sehingga tidak inflasinya itu ya tidak terlalu berdampak terhadap nilai uang kita. Karena kalau kita mungkin pegang cash terus, sementara sebenarnya kita nggak terlalu membutuhkan cash, nah itu sayang kalau tidak kita gunakan untuk berinvestasi. Nah, properti itu merupakan salah satu pilihan untuk kita melakukan investasi. Sebenarnya investasi itu kan ada macam-macam ya, bisa dalam bentuk financial asset ataupun non-financial asset. Nah, yang berupa financial asset itu seperti kita tempatkan di pasar uang, kemudian obligasi, saham, reksadana, ataupun kita beli mata uang asing, beli dolar. Karena kan nilai rupiah dengan dolar itu kan lumayan kursnya kan cukup tinggi juga ya. Jadi beberapa masyarakat untuk melindungi nilai uangnya dia lebih pilih untuk menempatkannya beli nilai mata uang dolar. Kemudian juga ada yang lebih prefer untuk melakukan investasi itu yang sifatnya bukan financial asset, seperti beli untuk properti, kemudian logam mulia, perhiasan, tanah, barang antik, ataupun juga barang-barang seni yang memang mempunyai nilai ya, yang bernilai. Cuman memang masing-masing ini nanti balik lagi ke ke masyarakat sendiri ya. Pengen investasinya itu mau dalam bentuk apa? Karena masing-masing instrumen tadi tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau misalnya yang financial asset itu memang kelebihannya dia liquid. Misalnya kita membutuhkan uang cash dalam waktu segera itu dia lebih liquid karena sewaktu-waktu lebih bisa kita cairkan sehingga dalam bentuk cash. Tapi memang kelemahannya di situasi seperti sekarang ini yang belum menentu, itu sangat fluktuatif sehingga resikonya juga lumayan. Misalnya kalau kita mau berinvestasi dalam bentuk saham, karena kan terpengaruh juga situasi baik domestik maupun global, sehingga harga saham pun juga bergerak sangat fluktuatif. Kadang naik tinggi, tiba-tiba juga drop harganya jatuh. Nah, ini salah satu kelemahan kalau mau menempatkan investasi itu dalam bentuk saham. Nah, bagaimana dengan bentuk investasi yang sifatnya itu non-financial asset, misalnya properti. Memang kekurangannya dia tidak liquid, karena kalau misalnya kita itu membutuhkan uang cash dalam waktu cepat, nah berbeda dengan yang properti itu kan perlu waktu ya untuk dijual lagi sehingga mendapatkan uang cash. Tapi kelebihannya dia itu lebih aman di situasi sekarang ini. Kemudian yang kedua juga kelebihannya karena dia berupa aset bisa kita gunakan sendiri. Ataupun misalnya kita sudah punya rumah yang memang kita tinggalin, aset tersebut bisa juga kita sewakan sehingga mendapatkan juga return of investment. Jadi selain mendapatkan capital gain, kemudian juga mendapatkan return of investment dari uang yang kita sewakan ya, dari harga sewanya itu. Dan dalam jangka waktu panjang memang untuk investasi yang dalam bentuk properti ini akan lebih menguntungkan. Tapi kalau kita pinginnya maksudnya investasinya itu dalam jangka waktu pendek ya memang kurang cocok. Tapi sekarang ini kalau kita berinvestasi dalam bentuk properti ini jauh lebih aman. Dan juga sebenarnya saat sekarang ini justru kalau memang kita punya kemampuan, kemudian kita punya dana, ya justru saatnya sekarang ini kita beli properti. Kenapa sekarang ini saatnya justru kita harus beli properti? Karena pertama harga-harga properti tidak seperti di tahun 2010 sampai dengan 2013. Di saat itu harga properti itu kenaikannya sangat luar biasa, sangat signifikan. Sementara kalau sekarang ini harga properti itu kan
sudah terkoreksi, sehingga baik developer ataupun penjual itu tentunya nggak akan bisa memberikan penawaran harga yang seperti tahun-tahun sebelumnya. Setiap mungkin per 6 bulan itu selalu ada kenaikan harga properti yang cukup lumayan gap-nya dari saat penjualan di periode sebelumnya. Tapi sekarang ini enggak, meskipun sebenarnya tetap harga properti itu naik, setiap tahun tetap naik, cuman kenaikannya itu memang prosentasenya tidak setinggi saat di tahun sebelum 2013. Tapi namanya properti kan nggak ada ya, properti itu menyusut harganya. Ya. Semakin tahun itu kan justru harganya semakin naik. Jadi Iya. sebenarnya sangat aman, karena ya semua juga agak kaget gitu kan. Wah, Iya. kok harganya sekarang begini? Kita misalnya tunda, belinya tahun depan aja. Begitu Iya. tahun depan kita mau transaksi, loh kok harganya sudah berbeda dengan setahun yang lalu. Jadi sayang gitu kan ya, Iya. kalau misalnya kita justru tidak memanfaatkan momen manakala kita sebenarnya punya kemampuan untuk beli properti saat ini. Kemudian juga kalau kita mau beli properti tentunya kan kita menginginkan, apalagi ini yang sifatnya investasi ataupun yang memang mau dihuni sendiri sebagai tempat tinggal ya, tentu kita pengennya mendapatkan properti itu yang memberikan benefit banyak buat kita, selain nyaman tentunya ya, karena itu kan tempat tinggal kita, juga bisa memberikan capital gain, prospek ke depan itu akan harganya itu sudah berbeda dibandingkan dengan saat kita beli. Nah, tentunya karena kita harapannya dengan beli properti itu mendapatkan keuntungan lebih, berarti kita juga harus pilih nih, manakala kita mau beli properti. Pertama, misalnya kalau beli properti yang memberikan keuntungan itu, biasanya kita beli properti langsung dari developer. Nah, kalau kita beli dari developer, biasanya kan kondisinya masih inden itu, Mas Ahyar. Nah, berarti kita harus lihat siapa developernya yang mengembangkan properti tersebut. Karena jangan sampai kita harapannya itu mendapatkan keuntungan ya dengan membeli properti tersebut, tapi ternyata kekecewaan yang kita dapatkan. Jadi harus benar-benar kita pilih siapa sih pengembangnya manakala kita mau beli properti baru dari developer. Kemudian juga tadi kan beberapa sudah kondisinya ready stock. Berarti sebenarnya begitu kita transaksi sekarang sudah bisa langsung menggunakan unit tersebut. Kalaupun tidak langsung digunakan sendiri, bisa langsung kita sewakan sehingga kita dapat nih langsung pembayaran uang sewa ya, return of investment tadi gitu. Ya. Nah, kemudian juga kalau misalnya mau beli properti sekarang ini, sebaiknya menggunakan fasilitas Mandiri KPR. Kenapa sebaiknya menggunakan fasilitas KPR? Yang pertama, karena sekarang kan kita memasuki masa resesi gitu kan ya. Kita harus menjaga likuiditas kita. Sebenarnya kita bisa beli dengan bayar cash. Tapi kan sayang, situasi sekarang kita bayar cash. Cukup dengan menggunakan fasilitas Mandiri KPR, berarti hanya cukup menyediakan uang untuk pembayaran down payment dan biaya KPR. Apalagi tadi dari teman-teman kan sudah menawarkan beberapa program marketing. Salah satunya kan tadi ada biaya KPR ya, diskon biaya KPR. Kemudian juga subsidi suku bunga ya. Betul. 1 tahun pertama, sehingga sebenarnya sangat ringan. Kita cukup menyediakan uang down payment-nya, sehingga 95%-nya yang harusnya kita bayarkan nih untuk mendapatkan 1 unit properti bisa kita alokasikan untuk saving ataupun untuk keperluan kita yang lain, atau bahkan untuk melakukan investasi lagi, entah untuk beli properti lagi ataupun untuk menempatkan dalam bentuk instrumen investasi yang lainnya. Jadi lebih menarik gitu kan ya kalau kita lebih memanfaatkan penawaran Mandiri KPR, karena yang pertama kita bisa menyimpan uangnya yang tadi 95%,
bisa untuk jaga-jaga juga manakala nanti terjadi kondisi darurat yang memang membutuhkan uang cash. Kemudian yang kedua juga tadi kan, misalnya bukan untuk darurat, ternyata ada barang bagus dan miring karena ada di satu sisi. Mungkin kondisi sekarang kan di satu sisi ada orang yang membutuhkan uang cash sehingga dia akhirnya ya sudahlah ikhlas melepas asetnya dengan harga yang mungkin ya bahkan di bawah harga market karena dia butuh uang cash. Nah, itulah cash is the king. Siapa yang pegang cash, nah itulah dia sebagai king yang gitu kan ya. Nah, kemudian yang ketiga tadi untuk properti yang sudah kondisinya ready stock, berarti angsuran KPR-nya bisa berasal dari pembayaran sewa tadi. Jadi kan sangat ringan gitu. Kemudian juga kenapa sebaiknya menggunakan fasilitas KPR? Kalau misalnya mau beli unitnya yang kondisinya masih inden gitu kan ya, berarti paling tidak sharing resiko. Kenapa? Daripada misalnya kita bayar cash 100% kan dari harga propertinya. Kalau kondisinya ready stock mungkin oke ya, langsung bisa kita gunakan. Tapi kalau kondisinya masih under construction, masih inden, kan sayang juga. Maksudnya kita bayar 100%, ternyata kita masih belum bisa memanfaatkan unit yang kita beli. Ya, tapi kalau menggunakan fasilitas KPR, once nanti terjadi kondisi terburuk nih misalnya, teman kan kita udah percaya lah ya dengan developernya, ya itu bisa tadi resiko-resiko itu bisa semakin diminimalisir karena apa, Bank Mandiri pun kalau melakukan kerjasama dengan developer, tentunya kami kan di satu sisi juga harus memberikan perlindungan terhadap konsumen. Tentunya kami juga akan melakukan evaluasi terhadap pertama reputasi developernya, kedua kapabilitas dari developernya, baik kemampuan finansialnya maupun legalitas dari proyeknya, legalitas dari developernya. Kemudian yang terakhir tentu kami akan melihat komitmen developer di dalam memenuhi kewajibannya, karena kami sebagai bank yang memang memberikan fasilitas pembiayaan kepada customer, tentu kami pun juga bertanggung jawab terhadap regulator OJK bahwa kami harus juga memberikan perlindungan kepada konsumen yang menggunakan fasilitas dari Bank Mandiri. Nah, itu ada beberapa alasan pertimbangan kenapa sebaiknya kalau beli properti menggunakan fasilitas Mandiri KPR. Nah, kemudian juga kalau tadi kan dari sisi resiko ya, kita sharing mengenai resikonya. Nah, kenapa kita juga sebaiknya menggunakan fasilitas Mandiri KPR? Yang dari sisi lainnya, benefitnya juga, gitu kan ya. Kami sekarang ini kan memberikan penawaran yang cukup menarik ya. Suku bunganya ringan, kemudian juga persyaratannya itu jauh lebih mudah, kemudian prosesnya juga Bank Mandiri ya tentunya pengen juga memberikan experience yang memberikan kepuasan kepada setiap nasabah. Kami setiap tahun juga selalu melakukan evaluasi, kemudian juga introspeksi diri tentunya gitu kan ya, agar setiap tahun itu kami bisa membuat suatu program maupun suatu produk yang bisa mengakomodir juga kebutuhan setiap nasabah. Kalau dulu kesannya nih, bank pemerintah, ribet dah bank pemerintah, gitu kesannya kan seperti itu persepsinya ya, selalu dibandingkan. Iya, persepsinya kan seperti itu. Selalu dibandingkan dengan bank swasta. Bank swasta itu lebih simpel, bank swasta itu lebih mudah, lebih kemudian lebih bersaing, lebih dianggapnya lebih. Tapi kami berusaha, meskipun kami itu merupakan bank BUMN, tapi kami juga sangat kompetitif saat ini, baik dari sisi pricing-nya maupun dari sisi persyaratan, produknya, prosesnya. Tentu kami
berusaha untuk selalu berinovasi juga, memberikan yang terbaik untuk semua nasabahnya Bank Mandiri. Jadi sangat disayangkan. Dan sekarang juga selain dari sisi pricing, tentunya kami juga ada penawaran biaya KPR. Karena apa yang menjadi concern nasabah manakala apply fasilitas KPR itu, yang pertama pricing-nya, kemudian yang kedua persyaratannya seperti apa, prosesnya seperti apa, gitu kan ya. Kemudian yang ketiga biaya KPR-nya seperti apa. Biaya KPR itu biasanya yang paling mahal nih, kan komponen biaya KPR kan macam-macam. Ada provisi, admin, biaya notaris, biaya balik nama, biaya pasang hak tanggungan, kemudian juga biaya asuransi jiwa. Nah, di antara beberapa komponen biaya KPR itu yang paling mahal itu biaya provisi, kemudian biaya asuransi jiwa. Biaya asuransi jiwa itu tergantung usianya si pemohon. Ya, kemudian yang kedua tenor yang diambil. Kemudian yang ketiga limit kredit yang diambil. Nah, itu setiap orang berbeda-beda. Jadi itu dua komponen itu yang lumayan mahal juga. Maksudnya lumayan tinggi ya di antara komponen yang lain. Nah, saat ini Bank Mandiri karena sedang memperingati hari ulang tahunnya Bank Mandiri yang kedua-dua, kami memberikan program diskon biaya KPR itu berupa biaya provisi 22%. Kemudian juga asuransi jiwa itu diskon sampai dengan 20% juga. Jadi ini sangat ringan untuk nasabah yang memang memerlukan support fasilitas Mandiri KPR saat ini. Kalau itu tadi kan ada beberapa pertimbangan, meskipun sebenarnya punya uang cash untuk bayar 100% harganya, gitu kan ya. Tapi alangkah baik menggunakan fasilitas KPR karena tadi untuk saving, kemudian, nah bagaimana kalau misalnya untuk nasabah yang sebenarnya pengen beli properti sekarang, tapi ternyata tabungan saya belum cukup nih untuk langsung bayar cash ke developer. Nah, kami ada di sisi teman-teman semua, gitu kan ya, untuk mensupport agar kebutuhan properti saat ini bisa dipenuhi dengan menggunakan fasilitas KPR. Jadi nasabah hanya cukup menyediakan down payment dan biaya KPR. Meskipun tadi ada beberapa program marketing yang ditawarkan juga oleh developer ya, oleh teman-teman Qland itu subsidi suku bunga 1 tahun pertama, kemudian juga ada subsidi biaya KPR juga, gitu kan ya. Nah, jadi sebenarnya ini cukup menarik untuk digunakan saat ini. Luar biasa Bu Ayu, ini saya jadi pengen beli rumah nih jadinya. Iya, jadi jangan takut, maksudnya gini, kan ada ada bank yang bisa mensupport kebutuhan nasabah ya yang membutuhkan pembelian properti tapi uangnya belum cukup untuk bayar langsung cash ke developer. Nah, nggak usah ragu-ragu, kan ada bank yang support. Jadi ya segera tetapkan saja untuk beli properti, karena sekarang ini properti pertama selain merupakan kebutuhan utama kita saat ini, properti juga sebagai salah satu alternatif instrumen untuk melakukan investasi. Betul. Jadi segera ambil keputusan. Sama promo-promo yang dikasih juga lumayan banget ya Bu, baik dari developer maupun dari banknya sendiri ya Bu ya. Iya, betul. Ya, udah saatnya. Oke Bu Ayu, terima kasih. Ini insight-nya luar biasa banget. Kita udah mendengarkan dari Bu Ayu mengenai sekarang adalah waktu yang tepat untuk membeli properti, karena dengan properti itu kita bisa menjaga likuiditas kita di tengah pandemi. Nah, caranya gimana Bapak Ibu bisa membeli properti dengan menggunakan fasilitas KPR dari bank, karena Bapak Ibu cukup membayarkan DP aja, dan ini dapat ditempati atau bisa disewakan. Nah, untuk cicilannya itu Bapak Ibu bisa dapatin dari bisa disubstitusi nih dari bisa dari sewa atau dari pemasukan lainnya. Nah, oke, terima kasih banyak. Ini kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab. Nah, yang pertama ini ada dari siapa dulu nih Mas? Mungkin dari Pak Ahyam dulu kali ya, yang materi pertama. Ya mungkin yang bisa. Ini saya sudah dapat ini pertanyaan. Jika ke Jepang, tadi kan karena saya tentang travel ya, bagaimana dengan komunikasi dengan orang lokal?
juga gimana rasanya tinggal di Jepang, apakah perbedaannya. Nah, kalau menurut saya mungkin Bapak Ibu ini menarik ya kalau kita mempelajari sejarah Jepang, di mana Jepang itu merupakan negara yang dulunya tertutup gitu. Jadi mereka bahasa sehari-harinya itu semuanya pakai bahasa Jepang. Namun semakin hari yang semakin saya lihat mungkin karena di saat kita sekarang era globalisasi ya, jadi mungkin orang Jepang secara perlahan gitu ya sudah mulai terbuka terhadap dunia asing gitu, baik dari bahasa gitu ya. Jadi menurut saya udah nggak perlu takut, kita bisa lihat misalkan memang kalau kita mau pakai kereta bawah tanah itu sangat-sangat rumit ininya ya, jalurnya gitu banyak banget. Tapi kita bisa lihat ada tulisan di situ, kita tinggal ikuti aja. Jadi untuk komunikasi dengan orang lokal pun menurut saya sudah semakin hari semakin membaik. Dan mungkin itu ya, juga perbedaannya salah satu misalkan untuk yang turis, bagi mungkin turis yang muslim gitu ya. Kalau zaman dulu kita mungkin susah untuk cari makanan halal gitu. Tapi sekarang karena yang saya sebutkan tadi di era globalisasi, Jepang menerima banyak masukan gitu ya. Dia membuka negaranya untuk keluar, jadi kita sudah bisa menemukan makanan halal, tempat-tempat ibadah dan sebagainya. Jadi menurut saya udah agak sulit untuk gitu ya, Mas Afif ya, untuk jalan-jalan ke Jepang saat ini ya. Mudah-mudahan habis pandemi bisa langsung berangkat nih. Nggak ada hambatan sama sekali ya Pak? Nggak ada, mudah-mudahan nggak ada. Itu pertanyaan dari Bu Rachela Fionika. Baik. Rachela Fionika. Terima kasih Mbak Rachel. Nah ini lanjut, ada pertanyaan lagi buat Mbak Karisa dari Pak Andi tentang apa keunggulan utama yang membedakan Sakura Regency dengan properti lain yang ada di Bekasi. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini udah pasti satu ya, developernya itu developer Jepang. Kenapa? Seperti yang tadi Pak Her bilang, kami tuh udah pasti punctual, quality-nya juga udah nggak usah diragukan lagi, dan juga visioner. Tinggal di Sakura itu, Bapak Ibu sekalian, ini semua produknya ready stock, jadi udah nggak usah takut, nggak dibangun. Kedua juga bebas banjir, karena kita juga punya danau resapan. Lalu secara investasi nanti di tahun 2022 LRT-nya nanti sudah jadi harga pasti masih akan terus naik. Dan yang terakhir, kami punya promosi tadi, triple discount tadi itu sebesar 100 juta. Jadi Bapak Ibu kalau tertarik langsung datang ke Sakura Regency di Bekasi. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Karisa atas jawabannya. Nah ini yang terakhir nih untuk Bu Ayu. Nah, ini tuh Abu ada 2 pertanyaan dari dari peserta webinar kita, Bu. Dari yang pertama ini ada dari Ibu Deborah tentang misalnya nih Bu, kita sudah memiliki rumah dengan KPR dengan bank lain dengan nilai 16,5 juta. Terus kita mau mengambil rumah dengan KPR lagi di Sakura Regency Bekasi, itu bisa nggak ya? Bagaimana cara perhitungan untuk nilai appraisal dari Bank Mandiri atas rumah yang ingin atau kita rencanakan untuk kita ambil? Oke, ya, kelupaan. Dari Mbak Deborah ya, jadi pertanyaannya sudah punya fasilitas KPR sekarang di bank lain, maksudnya. Terus tertarik nih, mau beli unit di Sakura Regency dan pengen menggunakan fasilitas KPR. Apakah ini bisa? Bisa. Jawabannya itu gini, sebenarnya mau jumlah KPR-nya itu berapapun, itu nggak ada batasannya. Nggak ada batasannya, sepanjang memang income kita itu masih meng-cover dari jumlah semua fasilitas KPR yang sudah kita miliki dan yang akan kita miliki, misalnya kita mau apply lagi, itu tentunya nggak ada nggak ada kendala lah. Jadi bank itu tetap bisa memberikan pembiayaan fasilitas kepada nasabah itu, entah ini KPR yang pertama, entah KPR yang kedua, ketiga, keempat, kelima, itu nggak ada masalah. Yang perlu diperhatikan itu, manakala misalnya ini udah KPR-nya sudah banyak nih, dan waktu mau beli yang berikutnya dengan fasilitas KPR, ternyata kondisinya inden. Nah, ini yang harus diperhatikan. Karena sesuai dengan regulasi dari Bank Indonesia yang terakhir di tahun 2018, itu diatur bahwa bank itu boleh memberikan fasilitas KPR dengan kondisi inden, itu maksimum 5 fasilitas KPR. Jadi 5 fasilitas KPR dengan kondisi inden. Yang inden aja 5 nih.
Tapi kalau di luar itu belinya ready stock masih bisa, sampai bahkan KPR yang ke-10, 5 lainnya itu kondisinya ready stock bisa. Jadi yang jumlahnya fasilitas dengan kondisi inden itu bisa sampai dengan 5 fasilitas. Jadi kalau Mbak Deborah dulu sudah punya fasilitas KPR dan sekarang belum lunas fasilitas yang sebelumnya itu, sekarang mau apply lagi bisa. Yang penting sepanjang income-nya Mbak Deborah ini bisa mengcover 2 fasilitas ini. Fasilitas yang existing, yang di bank lain, dengan fasilitas yang mau diajukan ke Bank Mandiri. Termasuk juga kewajiban-kewajiban lain yang sudah dimiliki oleh Mbak Deborah. Misalnya ada kewajiban kartu kredit, cicilan kartu kredit. Kemudian ada kewajiban mungkin cicilan kendaraan bermotor, mobil. Jadi total semua kewajiban itu masih tercover dengan income-nya yang sekarang didapat oleh Mbak Deborah. Nah, mau menghitungnya seperti apa sih? Ya. Nah, rata-rata aja misalnya 40% nih, 40% dari rasio nih. Total kewajibannya itu maksimal 40% dari total rasio income. Nah, sepanjang masih bisa cover di dalam 40% ini total kewajibannya, nah itu masih bisa diberikan fasilitas KPR. Ini dari rata-rata ya, sebenarnya kalau Bank Mandiri itu untuk menentukan rasio DBR istilahnya, rasio antara kewajiban dengan penghasilan itu di Bank Mandiri kebijakannya itu berlaku tiring, tergantung income-nya. Income 5 juta sampai dengan 10 juta, itu persentase DBR-nya sekian persen. Kemudian income di atas 10 juta sampai dengan 20 juta, itu sekian persen. Di atas 20 juta, di atas 30 juta, ada sekian persen. Nah, tapi kalau mau kita ambil rata-rata ya paling amannya 40% lah. 40% dari income kita, itulah perhitungan kewajiban yang bisa ditoleransi dikasih oleh suatu bank. Oke, semoga Mbak Deborah Iya, jadi menjawab pertanyaannya. Iya, jadi nggak perlu ragu. Terus kemudian pertanyaannya yang kedua tadi, kalau nggak salah, bagaimana appraisal-nya? Bagaimana appraisal-nya untuk unit yang akan saya beli? Nah, di Bank Mandiri ini, khusus untuk developer unggulan partnernya Bank Mandiri, salah satunya Tokyo Land tentunya, kami akan memberikan nilai appraisal-nya itu ada suatu program marketing mengacu kepada harga transaksi. Jadi SPR yang dikeluarkan oleh developer, sehingga tentunya tidak akan ada selisih antara harga transaksi dengan nilai agunannya. Oke, semoga Mbak Ibu Deborah bisa terjawab ya pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan satu lagi, Mbak Ayu. Ada dari Pak Aditya tentang beliau ingin cicilan KPR yang stabil untuk memiliki salah satu produk dari Branch. Nah, agar bisa membuat perencanaan keuangan jangka panjang yang mudah, jenis KPR yang seperti apa yang harus saya pilih di Bank Mandiri? Ya, jadi memang Bank Mandiri punya beberapa program marketing ya. Program marketing tergantung kondisinya dari nasabahnya. Misalnya Mas Aditya, apakah Mas Aditya itu sebagai seorang employee ataukah profesional atau sebagai wira swasta. Nah, kalau misalnya sebagai employee, kemudian untuk jangka panjangnya biar stabil, Bank Mandiri ada program suku bunga fixed rate 10 tahun. Berarti kalau misalnya kita ambil tenor KPR-nya juga 10 tahun, berarti cicilan dari bulan pertama sampai dengan bulan ke-120 itu cicilannya tetap. Sehingga harusnya lebih mudah kita untuk membuat planning ya, perencanaan keuangan kita. Wah, kalau sekarang di bulan pertama aja saya sanggup membayar cicilan sekian, sampai dengan nanti jatuh tempo, harusnya saya sanggup. Karena apa? Kan dengan berjalannya waktu, tentu harapannya ada kenaikan penghasilan. Semua, entah itu sebagai employee ya, ada mungkin promosi, mendapatkan jabatan khusus, dan tentu ada benefit-benefit tambahan, ada kenaikan gaji. Jadi kalau misalnya angsurannya tetap
sepanjang tenor kan sangat memudahkan. Berarti dengan income yang sekarang aja saya cukup, saya mampu, apalagi dengan nanti bertambahnya waktu, perjalanan waktu, mungkin karir saya meningkat, ataupun gaji saya meningkat, berarti lebih ringan lagi. Nah, itu bisa sebagai salah satu alternatif yang dipilih, sehingga planning kita sampai dengan 10 tahun ke depan itu sudah pasti berapa sih kewajiban yang harus saya bayar ke bank untuk membayar angsuran KPR atas properti yang saya beli sekarang ini. Nah, itu lebih memudahkan. Karena fixed rate-nya Bank Mandiri kan juga sangat bagus ya. Sekarang itu kita mengeluarkan suku bunga fix 10 tahun itu di 8,88%. Jadi di saat situasi yang mungkin kita belum tahu nih, kapan pandemi berakhir, kapan perekonomian itu berjalan stabil, tumbuh seperti saat sebelumnya, itu kan masih sama-sama nih, kita lagi berjuang ya, berjuang untuk ke arah situ. Kalau kita sudah ada nih, yang kepastian, khususnya tadi kewajibannya, udah pasti nih jumlahnya akan lebih nyaman tentunya. Iya. Oke. Sebenarnya kalau misalnya tadi fasilitas yang diberikan oleh Bank Mandiri fixed rate 10 tahun itu bisa sangat memudahkan kita untuk mengatur keuangan yang panjang ya Bu ya. Itu sebagai untuk yang job type-nya employee ya, memang ini kami berikan kepada nasabah yang memang pekerjaannya itu sebagai employee, kami support memberikan suku bunga fixed rate 10 tahun, karena kan namanya seorang employee biasanya pengen ada kepastian nih, berapa sih sampai tenor kredit berakhir. Oke, semoga Pak Aditya. Mas Aditya, ya. Terjawab ya Pak pertanyaannya, dan semoga bisa menjadi salah satu trigger untuk bisa langsung menanyakan lebih detailnya nanti ketika webinarnya selesai. Nah, sesuai sama janji saya tadi, saya akan memilih 2 pertanyaan terfavorit kita. Nah, ini gimana Bu? Saya kasih 1, Ibu kasih 1 ya, apa gimana? Ya, boleh. Jadi sebenarnya banyak sekali nih yang menyampaikan pertanyaan, banyak sekali kan. Cuman karena kita hanya menyediakan 2, jadi ya mau tidak mau ya kita pilih 2 peserta yang beruntung pada sore hari ini. Benar. Dari Bu Ayu. Ya. Dari Bu Ayu siapa nih Bu kira-kira yang berhak mendapatkan e-money dari siapa? Dari Mas Aditya ya, Mas Aditya. Mas Aditya, oke. Selamat Mas Aditya Kurniawan ya. Tadi saya baca di Q&A itu pertanyaannya oke banget. Tadi sudah dijawab oleh Bu Ayu. Nah, yang kedua ada dari Mbak Rachela Fionika yang pertanyaannya tadi sudah dijawab oleh Pak Ahyar. Nah, oke. Nanti kalau misalnya tadi ingin mengambil e-money dan juga voucher MAP yang sudah kita tawarkan tadi, bisa menghubungi marketing gallery kita untuk janjian dulu. Ya, jadi kalau misalnya mau ngambil di mana atau sebenarnya di Bekasi, mengambil di marketing gallery Bekasi, sekalian lihat kita menghubungi dulu marketing gallery yang bisa kurang Bekasi untuk mengambil voucher e-money dan juga voucher MAP. Ya. Mas Hafid nih hadiahnya kan kebaca nggak? Kebaca. Beli rumah apa nih dibacanya? Mudah beli rumah. Nah, mudah beli rumah. Jadi mumpung kita masih muda, jangan ragu-ragu untuk beli properti sekarang. Kalau nggak sekarang, kapan lagi ya Bu? Ya, betul. Oke, Bapak Ibu peserta webinar dan juga nasabah Bank Mandiri yang sudah hadir pada webinar hari ini. Sampailah kita di penghujung acara siang hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu peserta webinar semua yang sudah mengeluangkan waktunya untuk mendengarkan sesi sharing kita tentang Jepang dan juga properti dan juga beberapa produk-produk dari Bank Mandiri. Nah, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kembali buat ketiga narasumber kita, ada Mbak Karisa, ada Pak Ahya, dan juga Bu Ayu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah sharing tentang produk-produk yang tadi. Semoga apa yang diberikan tadi bisa bermanfaat buat peserta webinar pada hari ini dan juga
kalau misalnya ada yang masih penasaran tentang produk-produk kita, Bapak Ibu bisa langsung mengunjungi marketing gallery atau menghubungi orang yang mengundang Bapak Ibu ke webinar pada hari ini. Iya, Nah, Mas Afif, untuk yang sudah menyampaikan pertanyaan tapi belum dijawab, nanti akan kita jelaskan melalui itu ya. Boleh. Melalui email, ya akan di follow up. Ya, dari marketing gallery ini aja. Langsung. Ya. Oke. Ibu, saya mengucapkan terima kasih Bu Ayu. Terima kasih, Bu Ayu. Mas Afif, sama-sama Mas Ahyar, Mbak Karisa. Semoga sehat terus. Ya. Amin. Ya, amin. Juga terus jangan lupa olahraga. Jangan lupa jaga kesehatan ya Bapak Ibu. Ya. Saya tutup. Terima kasih dan selamat siang semuanya. Selamat siang Bu Ayu, Pak Ayat. Ya, Selamat sore. terima kasih semuanya. Terima kasih. Gue Jojo, teman-teman gue suka main di kosan. Cuma satu masalah klasik, ibu kos gue jangan berisik. Mending gue pindah kosan. Jadi inget kata temen gue, Cuk, daripada bayar kos, mending beli rumah. Ide bagus. Dengan Mandiri KPR Milenial, limit kredit lebih besar, cicilan lebih ringan, tanpa DP, dan banyak benefit plus lainnya. Beli rumah impian jadi gampang. Ngumpul jadi lebih asik. Di rumah sendiri. Gue Jojo, gue muda, beli rumah. Saatnya muda beli rumah, saatnya mandiri. Gue Jojo, teman-teman gue suka What value do we pass on to the future? What kind of creation shapes an era? For more than half a century, Tokyo Land Corporation has helped build Japan. We continue to create new value in Shibuya and many other cities. We fuse people, culture, and design to create brighter communities. Sophisticated quality, stirring the emotions of hard-working people. Long-lasting comfort and safety. Years of trust and achievements built up across Japan, creating new value for people, cities, in the future. This is who we are. This is Tokyo Land Corporation.